seorang pemuda merasa hidupnya sangat kacau. Dengan kehidupannya sekarang, dia sangat muak dan ingin pergi dari sana. Namun, dia ketemu sama seorang wanita yang kondisinya mirip-mirip dengannya. Sama-sama terpuruk dengan keadaan. Ya, film dengan judul Ziva Tragedy Dana yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Bogdan, masih muda, usianya mungkin masih sekitar 20 tahunan. Namun kehidupannya sungguh menyedihkan, tidak punya pekerjaan tetap dan terkadang menjadi tukang bersih-bersih kolam renang. Kala itu, dia bersama dua orang temannya berada di sebuah villa milik orang lain. Mereka terkesima dengan isi di dalamnya. Namun karena berbuat onar, Bogdan akhirnya mengusir mereka. Meskipun Bogdan berandalan, namun dia tidak ingin membuat kerusakan di rumah orang lain. Malam itu akhirnya Bogdan bekerja membersihkan kolam renang yang ada di villa tersebut. Hingga dia tertidur kelelahan sampai pagi menjelang. Di pagi harinya, dia mendengar suara gaduh di dalam villa tersebut. Dan juga seorang wanita berteriak. Orang itu adalah Svetlana, pemilik villa ini. Namun tingkahnya seperti orang kesurupan. Dia menusuk-nusuk sofa seraya ingin mengeluarkan unek-uneknya. Apa yang terjadi? Di sana terjadi perkenalan di antara mereka. Svetlana tidak tahu kalau ada orang di rumahnya. Ya, Bogdan mengatakan kalau dia disewa oleh suaminya Svetlana untuk membersihkan kolam renang. Tapi dia ketiduran. Melihat kondisi Svetlana yang kayak orang stres, Bogdan memutuskan untuk bertahan sebentar di sana. Niatnya ingin membantu Svetlana. Bogdan diberikan sarapan olehnya, namun masih dalam keadaan yang teler dan menghancurkan piring-piring yang ada. Kenapa dia ini? Namun karena dirasa lucu, Bogdan tersenyum tipis melihat tingkah mama-mama berusia 40 tahunan tersebut. Hingga ketika Bogdan lagi makan, secara tiba-tiba dia mendapat kecupan manis dari Svetlana. Ini tandanya Bogdan hampir bisa mendapatkan jatah darinya. Ya, Bogdan yang tidak ingin pikir panjang akhirnya maju dan ya terjadi begitulah. Svetlana juga tidak melawan dan bahkan tidak menolak. Svetlana ini adalah orang kaya, punya banyak duit, tapi kenapa dia terlihat sangat stres? Padahal dia bisa saja membeli apa yang ia mau. Namun nyatanya tidak demikian. Memang dia punya banyak uang, suami yang tajir, tapi dia masih belum bisa menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Hampir setiap hari Svetlana bertengkar dengan suaminya. Udah gitu, kerjaannya dinas terus dan jarang ada waktu untuk bersama. Makanya Svetlana langsung nyosor aja ketika bersama Bogdan. Bogdan mengatakan mengapa Svetlana tidak jalan-jalan aja keluar kota atau pergi ke negara lain untuk bersenang-senang. Svetlana tidak ingin melakukan hal tersebut. Apa bedanya? Kesenangan belum pasti mendatangkan kebahagiaan. Mendengar ucapan Svetlana yang terkesan pasrah, akhirnya Bogdan mengajaknya untuk berenang bersama. Ya, pada akhirnya memang ada raut wajah yang terlihat bahagia, meskipun masih sangat sedikit. Tapi yang jelas, Bogdan yakin kalau Svetlana masih bisa dibuat bahagia. Setelah Svetlana menceritakan kisah hidupnya, kini giliran Bogdan. Dia lahir di keluarga yang kurang mampu. Ayahnya juga tidak bisa berbuat banyak. Ibunya tidak diketahui kemana dan di mana. Sejak kecil, Bogdan sudah mencari uang sendiri. Namun sayang, dia tidak bisa merasakan bangku sekolah. Tapi dia sangat bersyukur karena masih diberikan kehidupan meskipun sulit. Kini dia mulai sadar kalau ternyata bukan hanya dirinya saja yang hidupnya tidak tenang. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka. Obrolan itu membuat mereka tertidur layaknya dibacakan dongeng. Keesokan harinya,
mereka masih saja bersama dan terus membicarakan masalah yang mereka hadapi. Di sini, Bogdan melihat Svetlana meneguk obat-obatan. Ya, mungkin untuk mengurangi rasa stres. Namun itu tidak baik jika dikonsumsi dengan jangka yang panjang. Kala itu, Bogdan ingin mengajak Svetlana jalan-jalan. Namun Svetlana tidak mau karena takut kalau dilihat orang lain. Jadinya daripada mereka nggak ada kerjaan, akhirnya terjadilah permantapan yang kedua kalinya. Ya, sungguh membagongkan sekali. Hingga esok harinya, Bogdan melihat suaminya Svetlana datang. Suaminya Svetlana tidak marah melihat Bogdan ada di sana, karena memang itu sudah menjadi rencananya. Dia tahu kalau Svetlana dan Bogdan ada main 2 hari ini. Lalu, apa tujuannya? Ya, memang suaminya Svetlana ini memiliki kelainan. Dia memberikan sejumlah uang yang banyak pada Bogdan. Dan Bogdan merasa kalau ini tidaklah benar. Padahal dia itu tulus mencintai Svetlana. Ternyata semua ini hanya permainan. Entah apa yang bakalan terjadi setelah ini. Apakah mereka akan melancarkan aksi mereka yang berikutnya? Apakah mereka akan memanggil tukang bersih-bersih kolam yang lain? Ya, Svetlana tidak bisa berkata apa-apa. Dia makin kesal dengan suaminya. Padahal, apa yang dirasakan Svetlana saat ini sama seperti Bogdan. Dia merasa waktu bersama Bogdan adalah hari yang berkesan untuknya. Meskipun itu sudah direncanakan. Dan mungkin dia ada rasa padanya. Tapi sayangnya hubungan mereka hancur karena suatu kebohongan. Ya, itulah tadi alur cerita film Život Raje Tridana. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.